apa kabar? Anak-anakku yang saleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bu Nur Siti Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD kelas 5, hari ini yuk kita belajar bersama. Sebelum belajar, kita awali dengan berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar bagaimana menulis Quran Surat At-Tin ayat ke-1 sampai dengan 8. Tujuannya anak-anak mampu menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar. Yuk kita mulai. Nah, ayat pertama kita akan menulis ayat ke-1 dengan dibantu 2 garis yang biasanya ada dalam buku tulis kalian. Kalimat yang pertama dalam Quran Surat At-Tin berbunyi wattini. Cara penulisannya adalah seperti ini: huruf wawu, fathah, huruf alif, huruf lam, ta, ya, nun disambung. Kemudian titik untuk huruf ta, tasydid, dan kasroh. Kemudian ya diberi tanda sukun, nun diberi tanda titik dan kasroh. Selanjutnya wazaituni, ada wawu, fathah, kemudian alif, lam, dan huruf zai diberi tanda titik, tasydid, dan harokat fathah. Kemudian ya, ta, waw disambung. Ya diberi tanda titik, sukun, titik untuk huruf ta, dan sukun untuk huruf waw. Terakhir huruf nun diberi tanda titik dan kasroh. Nah, itu cara menulis surat At-Tin ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua kita akan menemukan kalimat waturi. Cara penulisannya adalah seperti ini. Wawu diberi tanda fathah, po disambung dengan wawu, diberi tanda harokat dhammah untuk to dan sukun untuk huruf wawu. Lalu huruf ro diberi tanda harokat kasroh. Kemudian kalimah sinina. Cara penulisannya huruf sin, kemudian ya, nun, ya, dan nun disambung semuanya. Kemudian ditambah kasroh untuk sin, titik untuk iya dan diberi sukun, titik untuk nun diberi harokat kasroh, dan titik untuk iya diberi harokat sukun. Kemudian titik untuk nun dan fathah untuk huruf nun. Itu cara menulis surat At-Tin ayat kedua. Kemudian di ayat yang ketiga kita akan menemukan kalimat wahadza. Cara penulisannya wawu diberi harokat fathah, kemudian ha dan zal disambung beri harokat fathah, dan fathah berdiri di atas huruf ha, titik untuk zal dan fathah, kemudian alif di depan huruf zal. Selanjutnya al-baladi. Cara menulisnya alif, kemudian lam, ba, lam, dan dal disambung seluruhnya. Diberi tanda sukun di atas huruf lam, titik untuk ba dan fathah, kemudian fathah untuk lam dan kasroh untuk dal. Kemudian kalimah al-amini. Cara penulisannya alif, lam alif disambungkan, kemudian diberi tanda sukun, hamzah, dan fathah. Lalu mim, ya, dan nun disambungkan, diberi tanda kasroh, titik untuk iya, dan diberi tanda sukun, dan diberi tanda titik untuk nun dan kasroh. Demikian penulisan untuk surat At-Tin ayat ketiga. Selanjutnya surat At-Tin ayat yang keempat. Ada kalimat yang pertama berbunyi laqad. Penulisannya lam,
qaf dan dal disambung, lalu diberi fathah untuk lam, titik untuk qaf dan fathah, dan sukun untuk dal. Selanjutnya kalimah khalaqna. Cara penulisannya kha, lam, qaf, dan nun ditulis disambungkan. Beri tanda titik untuk kha dan fathah, kemudian fathah untuk lam, titik untuk qaf dan diberi sukun, kemudian titik untuk nun dan fathah. Selanjutnya al-insana. Cara penulisannya alif, lam alif disambungkan, diberi tanda sukun dan hamzah, kemudian kasroh. Nun, sin, dan alif disambungkan, diberi tanda titik untuk nun, fathah, kemudian titik untuk nun dan fathah. Berikutnya fi. Cara penulisannya fa, diberi tanda titik dan kasroh. Berikutnya ahsani. Cara penulisannya alif, hamzah dan diberi fathah, kemudian ha, sin dan nun disambungkan, diberi tanda sukun untuk ha, fathah untuk sin, titik untuk nun dan diberikan harokat kasroh. Kemudian takwimin. Cara penulisannya ta, qaf dan waw disambungkan, titik untuk ta dan beri harokat fathah, titik untuk qaf dan diberi tanda harokat sukun, harokat kasroh untuk wawu, ya diberi tanda titik, dan tanwin harokat untuk huruf mim. Demikianlah cara penulisan surat At-Tin ayat keempat. Selanjutnya surat At-Tin ayat kelima. Yang pertama ada kalimat summa. Cara menulisnya fa digabungkan dengan huruf mim, diberi tanda titik untuk fa, beri dhammah, kemudian tasydid untuk mim dan harokat fathah. Lalu kalimah rodadnahu yang ditulis huruf ro, diberi harokat fathah, dal beri harokat fathah, kemudian dal lagi diberi harokat sukun, nun dan alif digabungkan, diberi harokat fathah, kemudian ha diberi harokat dhammah. Berikutnya asfala. Cara penulisannya alif, hamzah dan diberi harokat fathah, huruf sin, fa dan lam disambungkan, diberi harokat sukun untuk sin, titik untuk fa dan harokat fathah, kemudian la diberi harokat fathah. Lalu safilina. Cara penulisannya sin dan alif disambungkan, lalu diberi harokat fathah, fa, lam, ya dan nun ditulis disambungkan, beri tanda titik untuk fa dan harokat kasroh, lam harokat kasroh, dan diberi tanda titik untuk ya dan nun diberi tanda titik serta harokat fathah. Demikian Quran surat At-Tin ayat ke-5. Berikutnya penulisan surat At-Tin ayat ke-6. Ada kalimat pertama illa. Cara penulisannya alif, kemudian diberi hamzah dan harokat kasroh, lam alif disambungkan, diberi tanda tasydid dan harokat fathah. Lalu kalimat berikutnya alladzina. Cara penulisannya alif, lam, dzal disambungkan, beri harokat fathah dan diberi tanda tasydid, titik untuk zalnya dan harokat kasroh, kemudian ya dan nun disambungkan, beri tanda titik untuk ya dan titik untuk nun dan harokat fathah. Berikutnya amanu. Cara penulisannya alif, diberi tanda alif, tanda panjang, kemudian huruf mim, nun dan waw ditulis disambungkan, beri harokat fathah untuk mim, titik untuk nun dan harokat dhammah, kemudian diberi alif di depan huruf waw. Kemudian kalimah wa'amilu. Cara penulisannya waw diberi harokat fathah, ain, mim, lam, waw ditulis disambungkan, harokat fathah untuk ain, kasrah untuk mim, dhammah untuk lam, kemudian diberi huruf alif di depan waw. As-solihati. Cara penulisannya alif,
lam, shod, dan alif ditulis disambungkan, diberi harokat fathah dan diberi tanda tasydid. Kemudian lam, ha, dan alif disambungkan, diberi harokat kasroh dan fathah. Kemudian terakhir ta, diberi harokat kasroh. Berikutnya kalimah falahum. Cara penulisannya, fa, lam, ha, dan mim ditulis disambungkan, kemudian diberi tanda titik dan harokat fathah. Fathah untuk lam, dhammah untuk ha, dan sukun untuk mim. Berikutnya kalimah ajarun. Cara penulisannya, alif, hamzah di atas alif dan diberi harokat fathah. Kemudian jim dan ro disambungkan. Jim diberi harokat diberi titik, kemudian harokat sukun, dan ro diberi harokat tanwin dhammah. Lalu berikutnya kalimah ghairu. Cara penulisannya, ghain, ya, dan ro disambungkan, diberi titik untuk ghain dan harokat fathah, kemudian titik untuk huruf ya dan diberi tanda sukun, dan dhammah untuk huruf ro. Berikutnya penulisan kalimah mamnunin. Cara penulisannya, mim, kemudian mim, nun, dan wawu disambungkan, beri harokat fathah untuk mim, kemudian sukun untuk mim, dan titik untuk nun diberi harokat dhammah. Kemudian terakhir nun diberi tanda titik dan harokat tanwin kasroh. Demikian penulisan Quran Surat At-Tin ayat ke-6. Berikutnya penulisan kalimah untuk surat At-Tin ayat ke-7. Pertama, kalimah fama. Penulisannya, fa, mim, dan alif disambungkan, beri tanda titik untuk fa dan harokat fathah, kemudian fathah untuk ma. Selanjutnya yukadzibuka. Cara penulisannya, ya diberi tanda titik, kemudian harokat dhammah. Dilanjutkan dengan kaf dan zal disambungkan, beri harokat fathah untuk kaf, titik untuk zal, dan beri tasydid, kemudian harokat kasroh. Selanjutnya ba dan kaf disambungkan, beri harokat titik untuk ba dan harokat dhammah, dan hamzah, tanda hamzah untuk kaf dan harokat fathah. Berikutnya ba'du. Cara penulisannya, ba, ain, dan dal disambungkan, kemudian beri tanda titik untuk ba dan harokat fathah, sukun untuk ain, dan dhammah untuk dal. Selanjutnya kalimah biddini. Cara penulisannya, ba dan alif disambungkan, beri tanda titik dan diberi harokat kasroh. Lalu lam dan huruf dal disambungkan, diberi tanda tasydid dan harokat kasroh. Lalu iya dan nun disambungkan, beri tanda titik untuk iya dan harokat sukun. Lalu titik untuk huruf nun dan harokat kasroh. Demikian penulisan Quran Surat At-Tin ayat ke-7. Berikutnya untuk surat At-Tin ayat ke-8, kalimat pertama alaisa. Penulisannya alif, hamzah, dan harokat fathah. Lalu lam, iya, dan sin disambungkan, diberi harokat fathah, titik untuk iya, dan harokat sukun, kemudian fathah untuk huruf sin. Kalimat berikutnya Allahu. Cara penulisannya alif, lam, dan lam serta huruf ha disambungkan, tanda tasydid dan harokat berdiri, fathah berdiri, kemudian harokat dhammah untuk huruf ha. Berikutnya kalimat biahkami. Penulisannya ba dan alif disambungkan, beri tanda titik dan harokat kasroh, kemudian hamzah dan harokat fathah di atas alif. Lalu ha, kaf, dan mim tulis disambungkan, beri harokat sukun untuk ha, fathah untuk kaf, dan kasroh untuk mim. Kemudian kalimat al-hakimina. Cara penulisannya alif, lam, ha, dan alif disambungkan, tanda sukun untuk lam, fathah untuk ha, kemudian lanjut kalimah kimina, kaf, mim, iya, dan nun disambungkan,
Harokat untuk kasroh untuk kaf, kasroh untuk mim, titik untuk ya, dan fathah untuk huruf nun. Demikian, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kalau digabungkan akan menjadi seperti ini. Surat At-Tin ayat 1-8 yang ditulis diawali dengan menuliskan basmalah, kemudian ditulis di buku kalian dengan lewat satu baris sehingga akan menjadi lebih rapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan pembelajaran berikutnya.